Permasalahan limbah makanan masih jadi problematika kita saat ini. Padahal, kebutuhan pangan masyarakat semakin tinggi, apalagi di Indonesia dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut data dari Economist Intelligence Unit dalam Food Sustainable Index pada tahun 2018, setiap masyarakat Indonesia menghasilkan sampah makanan seberat 300 kg per tahunnya. Bahkan, jumlah ini lebih tinggi dari Amerika Serikat yang berpenduduk terbanyak ketiga di dunia. Limbah makanan dapat berasal baik dari rumah tangga, pabrik, gudang penyimpanan, hingga dari pertanian itu sendiri. Permasalahan ini berpotensi mengakibatkan penumpukan sampah makanan di tempat pembuangan yang dapat berakibat buruk pada lingkungan. Tuhan menciptakan manusia dengan segala kemampuannya. Sejak zaman dahulu, manusia terus menciptakan penemuan dan keajaiban sepanjang peradaban. Salah satu kemajuan dan kecanggihan manusia ditunjukkan oleh Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah diciptakan oleh manusia. Bangunan ini dibangun pada era dinasti Qin, Han, dan selesai pada era dinasti Ming dengan panjang 8.850 km. Pada awalnya, Tembok Besar Cina dibangun untuk menghadang musuh yang ingin menginvasi bangsa Tiongkok dari arah utara. Namun, kini bangunan tersebut termasuk keajaiban dunia dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kekokohan tembok Cina masih bisa kita lihat sampai saat ini. Bangunan ini tahan akan gempa dan fenomena alam lainnya sejak didirikan. Rahasia dari kekokohan keajaiban dunia ini terletak pada campuran semen untuk tembok besar Cina. Semen yang digunakan menggunakan campuran dari batu kapur yang dipanaskan dalam temperatur tinggi, serta beras ketan sebagai perekat atau pengganti air. Peneliti dari Zhejiang University mengungkapkan bahwasannya campuran ini merupakan composite mortar pertama di dunia yang mencampurkan bahan organik dan anorganik. Perpaduan ini menyebabkan tembok tersebut memiliki kestabilan sifat fisik dan ketahanan atau durability yang lebih lama dibandingkan semen biasanya. Perpaduan antara material organik dan anorganik pada semen tersebut ditunjukkan dengan perpaduan kalsium karbonat dengan amilopektin. Amilopektin berperan sebagai inhibitor di mana pertumbuhan dari kristal kalsium karbonat menjadi terkontrol sehingga menjadi mikrostruktur yang lebih kompak. Amilopektin merupakan polisakarida yang tersusun dari monomer alfa-glukosa. Amilopektin merupakan penyusun pati atau starch bersama dengan amilosa. Sementara itu, pati atau starch biasa kita temukan pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, kentang, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Ada beberapa riset yang sudah dilakukan untuk mengetahui perbedaan kekuatan dari semen yang menggunakan tambahan pati dan tidak. Berikut merupakan tabel dari penelitian Fu Weiyang dan kawan-kawan pada tahun 2009 dengan judul Study of Sticky Rice Lime Mortar, Technology for the Restoration of Historical Masonry Construction. Jika dilihat pada tabel, kandungan maksimum dari yang digunakan adalah 3%, di mana terlihat kekuatan mekanik bertambah. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan pada compressive dan adhesive strength yang disertai kenaikan modulus elastisitas, yang berarti kekakuan semakin bertambah. Sementara itu, di atas komposisi 3%, kekuatan mekanik akan menurun kembali. Dengan melihat permasalahan limbah makanan di Indonesia, kita sebagai generasi muda harus mencari jalan keluar permasalahan ini. Kami melihat bahwa terdapat potensi dari pemanfaatan limbah yang mengandung pati untuk dijadikan bahan tambahan semen. Oleh karena itu, kami mengajukan PKM GFK berjudul Amilosemen, pemanfaatan amilopektin dari limbah makanan untuk meningkatkan kekuatan semen, dengan harapan dapat mengurangi permasalahan limbah makanan di Indonesia, sekaligus memanfaatkan potensi yang ada pada limbah tersebut. Hal ini berkaitan dengan 3 poin SDGs, yakni poin 9, poin 11, dan poin 15. Kami memiliki gagasan untuk memproduksi semen yang menggunakan amilopektin dalam proses produksinya. Amilopektin didapat dari limbah makanan yang mengandung karbohidrat. Pada ide ini, kami menggunakan limitasi limbah yang digunakan dari hasil produk yang belum diolah, cacat, atau tidak masuk dalam kriteria pasar. Oleh karena itu, suplai bahan baku diprioritaskan berasal langsung dari petani, pabrik pengolahan, dan gudang penyimpanan. Keseluruhan bahan tersebut akan dicuci bersih oleh mesin dan dicampurkan dalam air, kemudian dipanaskan membentuk bubur adonan. Nantinya, akan dibentuk padatan dari bubur tersebut yang kemudian akan diperkecil ukurannya hingga menjadi bubuk.
Bubuk tersebut akan dicampurkan dengan adonan semen dengan perbandingan 3:100. Komposisi ini diambil sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Semen ini akan digunakan khususnya pada perumahan, infrastruktur publik, dan perbaikan kawasan bersejarah. Gagasan ini sesuai dengan poin ke-9 SDGs yang membahas industri, inovasi, dan infrastruktur, di mana amilosemen merupakan inovasi dalam pembangunan infrastruktur di Nusantara. Sementara itu, pada poin 11 dijelaskan mengenai kota berkelanjutan, di mana amilosemen berperan dalam mewujudkan tempat tinggal masyarakat, menjaga keseimbangan alam, serta pada perbaikan kawasan peninggalan sejarah. Dan terakhir, gagasan ini memenuhi poin 15, yakni Life on Land. Gagasan ini dapat mengurangi permasalahan limbah makanan yang berpotensi merusak lingkungan sekitar. Dengan gagasan ini, kami berharap dapat meminimalkan problematika yang ditimbulkan dari limbah makanan. Selanjutnya, kami berharap dengan amilosemen kita dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.